Shalom, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kita ketemu lagi di dalam doa malam ini dan kita bersyukur di tengah-tengah momen perayaan kemerdekaan Indonesia. Kita akan sama-sama juga merenungkan satu tema, yaitu kemerdekaan sejati. Mari kita berdoa terlebih dahulu memohon pertolongan dari Allah Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami datang di hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati, memohon kasih karunia daripada Tuhan, supaya kami semua yang boleh menyaksikan doa malam ini, kami boleh dipenuhi dengan kuasa firman-Mu. Kami boleh berjumpa secara pribadi dengan Tuhan melalui firman-Mu. Dan biarlah perjumpaan malam hari ini Tuhan menjadi sebuah perjumpaan yang mengubahkan pikiran dan hati kami. Sehingga kami menjadi anak-anak-Mu yang mengikut Engkau dengan sepenuh hati, sepenuh jiwa kami. Bekerjalah Allah Roh Kudus dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau bekerja, Engkau berkarya, dan Engkau yang boleh membuat hidup kami diubahkan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bertepatan dengan momen kemerdekaan Indonesia, bulan Agustus, saudara-saudara. Kita barusan kemarin merayakan 17 Agustus, meskipun mungkin perayaannya tidak semarak, saudara-saudara, seperti tahun-tahun sebelum pandemi. Mau tidak mau, saudara, kita ada di tengah-tengah pandemi dan kita merayakan mungkin di dalam keheningan saudara-saudara di rumah masing-masing. Nah, saudara, berbicara tentang Indonesia merdeka, kita merayakan 76 tahun Indonesia merdeka. Tetapi pertanyaannya adalah apakah betul-betul kita merayakan kemerdekaan? Saudara, tentu saya tidak bermaksud untuk melakukan sebuah upaya makar, saudara-saudara, atau melakukan sebuah upaya untuk mempertanyakan kemerdekaan, karena memang benar demikian adanya. Tetapi saudara, pertanyaan saya adalah ketika kita memaknai Indonesia yang merdeka, apakah sungguh betul-betul kita ini sebenarnya telah merdeka? Apa itu kemerdekaan, saudara-saudara? Mungkin sebagian besar dari kita langsung berpikir merdeka atau kemerdekaan adalah kita merdeka dari penjajahan, katakanlah penjajahan Belanda dan penjajahan Jepang, begitu saudara. Pertanyaan saya adalah apakah memang iya kita telah benar-benar merdeka hari ini? Saudara, di bulan Juni saya ingat ada satu berita di mana pada waktu itu Presiden Jokowi menelpon saudara-saudara Kapolri dan kemudian beliau melaporkan bahwa ada sebuah pungutan liar atau premanisme yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok, saudara-saudara. Dan Jokowi meminta supaya Kapolri langsung menindak oknum-oknum yang melakukan pungutan liar tersebut. Saudara, kita tahu bahwa kemudian dilakukan sebuah tindakan tegas. Tapi ini adalah satu sisi atau satu berita yang menunjukkan kepada kita bahwa sebenarnya ada sebuah praktik pungutan liar yang terjadi di Tanjung Priok, saudara-saudara. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya praktik seperti ini adalah praktik yang bukan hal baru? Saya yakin saudara dan saya sama-sama tahu bahwa yang namanya praktik korupsi, pungutan liar, suap, dan sebagainya, itu adalah praktik yang, mohon maaf, telah mengakar di dalam budaya bangsa kita. Dan tahukah saudara bahwa sebenarnya kalau kita telusuri, di dalam budaya, sebenarnya praktik ini telah mulai subur, saudara-saudara, ketika zaman Belanda atau zaman VOC. Kalau saudara baca beritanya, pada waktu itu pasar ikan, saudara-saudara, di daerah Penjaringan adalah pusat dari perdagangan yang masuk dari jaringan perdagangan yang terjadi di Nusantara berhubungan dengan kerajaan-kerajaan yang lain atau daerah yang lain. Dan VOC, saudara-saudara, sebagai pihak atau kelompok yang kemudian memonopoli, saudara-saudara, melakukan sebuah praktik pungutan liar terhadap kapal-kapal dagang yang masuk. Dan itu sudah terjadi sejak zaman VOC, sejak zaman Belanda, saudara-saudara. Sehingga saudara-saudara, meskipun kita sebenarnya telah merdeka secara de jure dari Belanda, diakui di mata dunia sebagai bangsa Indonesia yang berdaulat, kita mesti mengakui bahwa ada sebuah praktik atau budaya kultur yang mengakar di Indonesia, yaitu kultur korupsi, pungutan liar, suap menyuap yang terjadi hingga saat ini 76 tahun saudara-saudara kita merdeka. Pertanyaannya, apakah betul-betul kita telah merdeka dari penjajahan, saudara-saudara? Sekali lagi, tentu ini tidak bermaksud untuk melakukan upaya mempertanyakan kemerdekaan, tetapi membuat kita berefleksi. Apakah betul kita telah merdeka? Meskipun sebenarnya kita telah menjadi bangsa Indonesia
Tetapi sebenarnya kita tahu bahwa di dalam hidup kita atau hati kita, mungkin ada penjajahan yang tidak kita sadari. Kita terjajah secara budaya. Pak, kok perenungan firman Tuhan malam hari ini kok politik banget Pak? Gitu, berat banget. Oh tenang saudara. Maksudnya apa sebenarnya saya mau ngomong ini? Kemerdekaan saudara-saudara bukan terlihat secara fisik. Tetapi kemerdekaan yang sejati itu sebenarnya dari hati, dari karakter, dari hidup kita. Dan hari ini saya melihat, mungkin sama seperti praktik korupsi atau suap menyuap pungutan liar yang ada di bangsa kita yang masih mengakar dan itu adalah warisan penjajahan. Menurut saya, di dalam kehidupan kita, kekristenan atau orang-orang Kristen, hari ini juga mengalami hal yang demikian. Hari ini banyak orang Kristen, saudara-saudara merasa cukup dengan menjadi atau terlihat sebagai orang Kristen. Menggunakan aksesoris-aksesoris kekristenan, KTP-nya Kristen, saudara-saudara, pergi ke gereja, menghadiri kebaktian demi kebaktian, memberi nama dirinya sebagai Kristen. Tetapi pertanyaan saya, apakah cukup demikian? Saudara, hari ini kita mesti mengakui bahwa masih ada orang-orang Kristen yang di dalam hidupnya, dalam karakternya, saudara-saudara, masih dikuasai oleh dosa, masih dikuasai oleh kehidupan yang lama, atau mungkin bisa kita katakan penjajahan dosa di dalam hidup kita. Perhatian saya, saudara, tertuju kepada berita ini, saudara-saudara. Sebuah berita yang menurut saya menyedihkan. Di berita tersebut, saudara-saudara, dikatakan mantan Mensos, saudara-saudara, Juliari Batubara, merayakan Natal di rutan KPK. Saudara, ini tentu bukan sebuah berita yang membanggakan. Ini adalah sebuah berita yang menyedihkan kita semua. Dan di antara mereka semua ada 12 nama saudara-saudara yang juga bersama-sama para tersangka atau para tahanan KPK, tersangka korupsi saudara-saudara yang turut merayakan Natal. For sure, saudara-saudara, tentu saja bukan berarti mereka ini adalah pendosa kelas berat saudara-saudara yang kita perlu hakimi bersama-sama, bukan. Tetapi ini menunjukkan kepada kita bahwa mereka-mereka yang melakukan korupsi ini pun beragama Kristen. Dan kita tentu saudara-saudara tidak berbangga karenanya. Kita melihat bahwa saudara-saudara orang-orang yang menamakan dirinya Kristen, yang beragama Kristen, belum tentu saudara-saudara mengalami kemerdekaan dari kehidupan atau penjajahan dosa dalam hidupnya. Bahkan saudara-saudara di dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Pew Research saudara pada tahun 2019 mengatakan bahwa terjadi sebuah declining atau penurunan kekristenan saudara-saudara yang terjadi di Amerika. Kalau saudara belajar perkembangan sejarah gereja atau belajar perkembangan kekristenan, saudara akan menilai bahwa di Eropa terjadi penurunan yang parah sekali. Amerika masih mendingan. Tetapi data 2019 mengatakan bahwa di Pew Research mengatakan bahwa di Amerika 2019 itu terjadi penurunan demi penurunan yang terjadi di Amerika. Dan kalau saudara baca datanya, saudara akan menemukan alasannya bahwa orang-orang menjadi antipati dengan kekristenan karena para pemuka agamanya atau orang-orang yang menamakan dirinya Kristen dinilai sebagai orang-orang yang munafik. Orang-orang yang menghidupi agama Kristen sebagai identitas belaka atau kosmetik belaka. Tetapi saudara-saudara di dalam hidupnya masih menunjukkan kecenderungan penjajahan dosa dalam hidupnya. Karena itulah saudara-saudara hari ini kita akan sama-sama melihat perkataan Yesus tentang kemerdekaan yang sejati. Yohanes pasal 8 ayat 31 sampai 32, 34 saudara-saudara adalah sebuah interaksi yang terjadi antara Yesus dan para orang-orang Yahudi atau para pemuka agama. Kalau saudara baca di dalam judul perikopnya adalah kemerdekaan yang memerdekakan. Di dalam ayat 31, Yesus berkata begini, maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara-saudara, perkataan Yesus ini menarik karena Yesus membahas tentang sebuah ide yaitu kemerdekaan. Dan kemudian perkataan Yesus ini kemudian direspon oleh para pemuka agama di ayat 33. Mereka mengatakan, kami ini
adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, bagaimana mungkin engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Saudara, dari percakapan antara Yesus dan para pemuka agama ini, saudara-saudara, orang-orang Yahudi ini, mereka merespon perkataan Yesus dengan sebuah cara yang negatif. Mereka mengatakan, kami ini keturunan Abraham dan kami tidak terima kalau engkau mengatakan bahwa kami ini adalah hamba. Kami tidak terima dengan hal itu, saudara-saudara. Dari respon ini, saudara, kita melihat bahwa mereka tidak merasa diri sebagai seorang hamba dan mereka merasa bahwa kami ini keturunan Abraham tulen. Kami ini tidak pernah diperhamba oleh siapapun. Dan tanda keagamaan kami itu bahkan jelas, kata orang-orang Yahudi. Saudara, mereka merasa sebagai satu bangsa yang dipilih Tuhan dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Mereka merasa tidak butuh keselamatan. Mereka merasa tidak butuh kabar baik, tidak butuh Injil. Mereka merasa tidak butuh satu ajaran yang lain. Kenapa? Karena kami ini adalah keturunan Abraham. Kami ini tradisi beragama kami sudah menunjukkannya. Dan menariknya Yesus menunjukkan satu hal yang kontras kepada mereka. Ayat 34 Yesus berkata, kata Yesus pada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Saudara bisa perhatikan bahwa bagaimana para pemuka agama melihat perkataan Yesus itu secara literal. Atau melihat perkataan Yesus itu secara fisik. Mereka menilai segala sesuatu dari fisik dan mereka mengatakan kami bukan hamba. Kami adalah keturunan Abraham. Di depan Tuhan kami ini adalah bangsa pilihan. Bahkan kami melakukan tradisi keagamaan kami, ritual keagamaan kami menunjukkan bahwa kami orang Yahudi sejati. Tapi Yesus mengatakan kepada mereka satu perkataan yang pedas. Aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa, kata Yesus, adalah hamba dosa. Yesus menunjukkan satu realita yang tidak dapat mereka pungkiri, saudara-saudara. Apa realitanya? Realitanya adalah mereka meskipun menggunakan jubah keagamaan, melakukan tradisi-tradisi keagamaan, mereka sungguhnya melakukan dosa. Saudara, apa maksudnya hamba dosa? Yesus mengatakan sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Lalu kemudian saudara berkata, waduh, kalau begitu hari ini Pak, saya masih bergumul dengan dosa tertentu. Apakah berarti saya hamba dosa? Saudara perhatikan bahwa kata yang digunakan oleh Yesus di situ adalah, atau yang berbuat dosa di situ dalam bahasa Yunaninya adalah poion hamartian. Ini adalah sebuah verb, sebuah istilah saudara-saudara yang melakukan tense, yang dipakai menggunakan tenses present continuous. Atau dalam bahasa sederhananya yang tetap atau terus-terusan melakukan dosa, saudara-saudara. Bahasa Inggris, saudara-saudara, istilah Inggris mengatakan committed to sin. Atau orang yang berkomit, atau yang melakukan dosa dengan terus-menerus. Jadi maksudnya adalah Yesus mengkritik kebiasaan para orang-orang yang menyebut dirinya beragama, yang selalu menggunakan istilah-istilah rohani, gestur-gestur rohani. Tetapi sebenarnya mereka tetap melakukan dosa di dalam kehidupannya. Kalau saudara baca di dalam Matius, saudara, ketika Yesus menegur para pemuka agama, Yesus mengatakan, celakalah engkau para pemuka agama, karena engkau mengajarkan kepada umat sebuah beban-beban yang berat, tapi kamu tidak melakukan. Kamu mengajarkan untuk melakukan ini dan itu, segala hukum-hukum agama. Tetapi sesungguhnya hatimu jauh dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, hamba dosa di sini bukan hanya berbicara tentang berbuat dosa, tetapi hati yang sebenarnya jauh dari Tuhan. Hati yang sebenarnya tidak dekat dengan hati Tuhan. Hati yang sebenarnya hanya dikuasai oleh keinginan dosa. Jadi apa yang Yesus katakan bukan bicara soal hanya melakukan dosa. Tetapi sebenarnya intinya hamba dosa adalah soal masalah hati yang dikuasai oleh keinginan dosa. Saudara, hari ini ada banyak orang yang mungkin menyebut dirinya Kristen. Hari ini ada banyak orang yang mungkin menyebut dirinya sebagai beragama Kristen. Rajin ke gereja. Tetapi rajin juga ngomongin orang. Rajin juga menggosip. Rajin juga membicarakan kesalahan orang.
Saudara, saya pernah melihat atau membaca sebuah tulisan bahwa orang yang ngomongin orang sebenarnya adalah orang yang krisis kepercayaan diri. Karena dia tidak percaya diri dengan dirinya dan dia suka ngomongin orang. Dia pengen ngomongin keburukan orang supaya menunjukkan dirinya saya lebih baik dari orang. Orang-orang yang demikian adalah orang-orang yang merasa dirinya lebih baik. Merasa dirinya saudara-saudara lebih benar daripada orang lain. Dan bukankah itu juga yang terjadi dengan para ahli Taurat dan orang Farisi? Yang merasa bahwa diri mereka lebih baik dari para pendosa, pemungut cukai, perempuan berdosa, para pelacur dan sebagainya. Kepada orang-orang inilah Yesus seringkali mengkritik mereka. Orang-orang yang selalu menuding orang lain berdosa. Orang-orang yang selalu menuding orang lain lebih rendah dari dirinya. Yesus selalu mengkritik dan mengatakan yang terdahulu akan jadi terkemudian dan yang terkemudian akan jadi terdahulu. Yesus selalu mengatakan bahwa Tuhan, dia membawa hati Tuhan, di mana Tuhan itu selalu dan benar-benar menghargai pendosa-pendosa yang hatinya bertobat kepada Tuhan. Pendosa-pendosa yang mungkin hidupnya buruk, parah, tetapi hatinya mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Kepada orang-orang inilah Tuhan berkenan. Atau mungkin dalam bahasa konteks kita yang saya angkat contohnya, kepada orang-orang yang sering digosipin inilah, yang bertobat inilah Tuhan berkenan. Bukan kepada orang-orang yang merasa dirinya benar dan menggosip orang lain. Hari ini saudara-saudara banyak orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi hatinya dikuasai oleh amarah. Hatinya dikuasai oleh perasaan benci, dendam saudara-saudara. Dikuasai saudara-saudara oleh sebuah perasaan bahwa saya lebih baik. Saya tidak boleh diperlakukan buruk. Saya tidak boleh diperlakukan semena-mena. Saya berjumpa saudara-saudara dengan orang yang menyebut dirinya Kristen yang mengatakan, "Oh Pak, saya ini sebenarnya orangnya baik. Tapi jangan ganggu saya, jangan macam-macam sama saya. Karena kalau macam-macam sama saya, mati dia." Terus ngomongnya bangga saudara-saudara ya. Jangan macam-macam sama saya, mati kau nanti. Saya kira jika Yesus ada di pihak kita, atau Yesus ada di pihak orang yang dianiaya, Yesus melakukan sebaliknya. Di kayu salib kepada orang-orang yang menganiaya dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Luar biasa, saudara. Luar biasa. Ini berlawanan sekali, saudara-saudara, dengan orang-orang Kristen yang menyebut dirinya Kristen. Tetapi semakin lama semakin Kristen, merasa makin dituakan di gereja, makin dituakan di dalam pelayanan, tersinggung, saudara-saudara, jika ada orang yang tidak sependapat dengan dia atau bahkan mungkin mengkonfrontasinya. Lalu kemudian melancarkan atau menunjukkan amarahnya. Saudara-saudara, ini menunjukkan realita. Hati kita masih dikuasai oleh dosa. Di lain sisi, saudara, ada orang-orang Kristen yang dikuasai oleh egonya. Rasa egois, ingin memiliki segalanya, ingin mendapatkan semuanya. Tidak bisa berbagi kepada orang lain. Hatinya telah tumpul, saudara-saudara, oleh belas kasihan. Orang-orang Kristen yang asik menikmati kehidupannya, yang penuh dengan segala macam kemewahan, dan lupa dengan begitu banyak orang yang menderita. Lupa dengan begitu banyak orang di luar sana yang hidup dalam keadaan yang tidak mudah. Hari ini masih banyak orang-orang yang pergi ke gereja, atau setidaknya ikut kebaktian online, saudara-saudara, tapi tidak mampu menangkap isi hati Tuhan kepada mereka yang membutuhkan. Bahkan hari ini, saudara-saudara, ada orang-orang Kristen yang masih silau dengan pengakuan orang. Mencari pengakuan, membeli baju yang mahal supaya dilihat orang. Memakai mobil yang pajaknya hampir, saudara-saudara, berpuluh-puluh juta itu. Tujuannya supaya dihargai orang ketika naik mobil yang mahal. Hari ini masih ada orang-orang Kristen yang hatinya ingin dianggap orang. Marah, tersinggung kalau tidak dianggap.
Roma pasal 6 ayat 6 mengatakan, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya. Agar jangan kita lagi menghambakan diri kepada dosa. Paulus mengamplify atau membuat berita yang Yesus katakan tentang bagian hamba dosa ini. Paulus mengangkat kembali dan mengatakan, karena Yesus telah disalibkan. Oleh karena itu, kita tidak lagi berada di bawah hamba dosa. Karena Yesus telah disalibkan, maka Dia membebaskan kita dari dosa supaya kita tidak lagi menghambakan diri kita. Menghambakan hati kita, menghambakan pikiran kita, perasaan kita kepada dosa. Yesus ingin supaya kita benar-benar hidup di dalam manusia baru. Dan itulah arti menjadi Kristen. Kristen itu lebih dari sekadar ritual agama. Karena agama-agama hanya mengajarkan bagaimana kita berbuat baik atau menunjukkan diri kita terlihat baik, terlihat rohani, maka kita sudah lebih baik. Tapi kekristenan mengajarkan tentang pertobatan hidup, penyangkalan diri, menjadi seperti Yesus, menjadi rendah, menjadi hilang diri kita. Seperti kata Yohanes, biarlah Yesus semakin besar dan aku makin kecil. Saudara, saya sedih sekali melihat hari ini ada banyak orang Kristen yang salah melihat berita Injil. Salah melihat berita Injil karena berpikir, oh dosaku ditanggung Yesus, ya sudah. Dosa-dosa yang telah kulakukan di masa lalu ditanggung Yesus. Jadi saya sekarang tidak ada dosa. Keliru saudara-saudara. Saudara, ketika Yesus menanggung dosa, itu tidak berbicara sedangkal itu. Ketika Yesus menanggung dosa, Yesus lagi menunjukkan kepada kita bahwa bagaimana keinginan dosa dengan keinginan Allah, saudara-saudara, itu dikalahkan. Keinginan dosa dihancurkan karena Yesus menanggungnya. Dan Dia menunjukkan kepada kita bagaimana manusia, anak manusia, itu bisa hidup di dalam kehendak Bapanya, taat sampai mati di kayu salib, merendahkan dirinya. Sehingga Dia menunjukkan kepada kita bahwa hati yang berdosa itu bisa ditaklukkan di bawah kuasa salib. Maka sama halnya dengan kita orang Kristen. Ketika dosa kita ditanggung, artinya keinginan dosa kita itu dikalahkan di bawah kuasa salib. Sehingga kita pun seharusnya mengikuti spiritual Yesus yang bangkit dari kematian, bangkit dari manusia lama. Sehingga hati kita diubahkan di dalam Kristus. Itulah sebabnya kenapa Yesus bilang, bukan perkara soal dosamu ditanggung lalu kemudian selesai masuk surga. Bukan, itu bukan kekristenan. Tetapi Yesus sedang berbicara tentang bagaimana hidupmu mengalami Kristus, mengalami perubahan, manusia baru. Itulah sebabnya Yesus mengatakan di ayat 31 tadi, saudara, Yesus bilang, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Saudara, ini sekali lagi tidak ada urusannya dengan dosa yang ditanggung kita clean kayak kertas putih lalu masuk surga. Tidak. Ini lagi berbicara tentang bagaimana firman mengubah kita. Mengubah pikiran kita yang tadinya dikuasai dosa. Mengubah hati kita yang dikuasai dosa. Mengubahnya sehingga kita mendapati kebenaran, dan kebenaran itu memerdekakan kita dari penjajahan dosa. Saya senang dengan apa yang Jokowi pernah katakan, bahwa sebenarnya yang kita bangun bukan hanya infrastruktur, tapi membangun manusianya. Kekristenan harus begitu. Kekristenan juga adalah membangun karakternya, membangun pikiran Kristus, membangun hati Kristus dalam pikiran kita, dalam hati kita. Karena itu saudara-saudara, untuk membangunnya, tidak ada cara lain selain tinggal di dalam firman. Makanya Yesus bilang, jika kamu tetap di dalam firman-Ku. Penting sekali kita punya waktu bersama Tuhan. Penting sekali saudara-saudara kita punya waktu untuk mendengarkan firman, memikirkannya, merenungkannya, sehingga firman itu berubah menjadi hidup di dalam hidup kita. Tapi seringkali saudara-saudara yang membuat kita orang Kristen gagal di dalam pertumbuhan rohani. Sekali lagi karena kita teralihkan pada ritual-ritual agama kita. Yang menghambat pertumbuhan rohani kita
Seringkali adalah karena saya atau kita sering berkata bahwa saya nggak punya waktu. Cukuplah yang penting 1 minggu 1 kali ke gereja. Atau dalam masa pandemi ini 1 minggu 1 kali dengerin khotbah. Cukuplah dengerin ya mungkin saudara-saudara nggak ada pada sisi itu. Wah, yang mendengarkan ini mengatakan, saya mah pasti dengar firman punya. Tapi seringkali yang menghambat pertumbuhan rohani kita adalah kita merasa bahwa kita sudah tahu firman tersebut. Saya udah tahu, ya udah buat apa? Ya udah saya sudah tahu. Saudara-saudara, meskipun kita tahu banyak tentang firman, belum tentu firman itu betul-betul mengubah pikiran dan hati kita. Meskipun kita tahu banyak, belum tentu firman itu mengubah karakter kita. Saudara, saya ingat interaksi saya dengan papa saya, saudara. Saya sering kali tanya, Pak, hari ini ikut ibadah dapat firman Tuhan apa? Dia cuman ketawa lalu dia mengatakan, iya kan percaya Tuhan berbuat baik. Saudara, sekali lagi saya tidak bermaksud untuk merendahkan papa karena saya sangat mengasihi dia. Tetapi saudara-saudara, perspektif dia mungkin mewakili sebagian perspektif orang-orang yang berada pada gereja-gereja tradisi. Yang selalu berpikir bahwa ke gereja, ya udah apa isi firmannya? Ya udah yang penting berbuat baik, percaya Tuhan. Saudara, saya kira firman Tuhan berbicara secara personal. Bukan hanya bicara soal berbuat baik, percaya Tuhan. Tapi firman Tuhan berbicara secara personal bagaimana hidup kita makin hari makin diubahkan Tuhan. Kalau saudara bertahun-tahun pergi ke gereja, belasan tahun saudara di gereja, lahir di gereja, dibaptis di gereja, besar di gereja, tetapi tidak mengalami perubahan dari hari ke hari, menjadi seperti Kristus, ada yang salah di sana. Mungkin ritual-ritual agama kita membuat kita jauh dari Tuhan. Atau mungkin sebagian dari kita sebagian kita yang merasa sudah cukup puas dengan firman. Karena apa? Karena, saya sudah baca firman hari ini. Saya sudah posting di grup. Saya sudah posting. Hari ini Alkitab berkata begini. Sudah selesai sampai di sana. Sehingga kadang-kadang kita melakukan dalam tanda kutip ritual keagamaan saat teduh kita. Tetapi saat teduh itu tidak mengubah hidup. Karena kita hanya menjalankan program baca Alkitab. Kita hanya menjalankan program membagi renungan di Alkitab. Memforward renungan. Dan kita hanya bilang, iya ya kata-katanya bagus. Tapi itu tidak berbicara dan mengubah hati kita. Mohon maaf. Hanya menjalankan program saat teduh atau program membagi renungan di media sosial belum tentu, sekali lagi, belum tentu. Menurut saya baik-baik saja, tetapi belum tentu itu mengubah hati kita. Hari ini Yesus mengatakan, apabila kamu tinggal dalam firman-Ku, maka kamu adalah benar-benar murid-Ku. Kamu akan tahu kebenaran. Bukan hanya tahu, tetapi kemerdekaan itu haruslah membebaskan kita. Memerdekakan kita. Saudara, hari ini tentu saudara akan menemukan ada banyak orang-orang yang beragama Kristen tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya masih suka melayani diri sendiri, melayani emosi, melayani kemarahan diri sendiri, melayani egoisme diri, melayani rasa ingin dihormati, melayani rasa lebih benar dari orang lain. Apakah itu yang Tuhan mau? Saudara-saudara, di penutup dari firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk berpikir. Saya yakin saudara semua yang menonton, menyaksikan perenungan firman Tuhan ini, kita semua ingin masuk surga. Amin. Tetapi pertanyaan saya adalah, siapkah saudara di dalam surga nanti, hidup di surga? Saudara ingat, di sorga itu sedang berbicara tentang kita hidup bersama Tuhan. Di dalam kekekalan. Tapi kalau hati kita jauh dari Tuhan, maka sorga itu akan menjadi neraka buat engkau. Kalau hatimu jauh dari Tuhan, hatimu tidak mengasihi Tuhan tetapi lebih mengasihi diri sendiri, maka engkau akan mengalami neraka di sorga nanti.
Tetapi orang yang hatinya lebih dekat dengan Tuhan, diubahkan oleh firman Tuhan, mengalami kemerdekaan, menjadi manusia baru, sedang mempersiapkan dirinya untuk hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti. Saya berdoa, engkau dan saya, kita semua mengalami pertobatan setiap hari. Semakin hari semakin lebih baik, menjadi manusia baru, dimerdekakan, dan memiliki hati seperti Kristus. Mari kita berdoa, saudara. Tuhan, kami datang pada Tuhan dengan segala keterbatasan, ketidakmampuan kami, kelemahan. Kami berdoa memohon kasih karunia, pertolongan Tuhan supaya kami mengalami Kristus, pertobatan, mengalami kemerdekaan yang sejati dari keinginan-keinginan dosa yang selama ini menguasai hati dan pikiran kami. Ampunilah dosa, kesalahan kami. Layakanlah kami Tuhan, agar kami mengikut Engkau, menyerupa Engkau di dalam kehidupan kami, dalam pikiran kami, tutur kata, perkataan kami, hati kami, perasaan kami. Hamba-Mu berdoa sekali lagi menyerahkan jemaat-Mu, setiap kami yang mendengarkan firman-Mu ini. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.